Tadi telah dijelaskan bahwa ahli mengatakan bahwa kejahatan yang ketentuan sanksi yang ada di dalam pasal 93 adalah termasuk dalam pengertian pelanggaran. Apakah demikian? Ya, menurut pengetahuan baik. Dari mana dasar ahli mengatakan bahwa ketentuan pasal 93 itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Coba terangkan ahli dalam perspektif hukumnya. Ya, yang mulia, di sini ahli dipanggil berdasarkan keahlian dan tentu reputasi yang dipercaya oleh majelis hakim, sehingga apa yang ahli katakan tentu didasarkan pada pembelajaran selama ini, teori-teori yang selama ini, bahwa kalau kita belajar hukum itu tidak hanya cukup membaca undang-undang, tapi kita tahu harus azasnya, prakteknya, perbandingannya, dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi pengetahuan umum di dalam hukum pidana, ya, yang kita juga pelajari sebagai mahasiswa hukum. Ada yang namanya kejahatan, ada yang namanya pelanggaran. Dan kalau kita bicara kejahatan, maka umumnya kejahatan itu rata-rata diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ada juga ketentuan-ketentuan di dalam di luar hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana, yang biasanya memang core bisnisnya di sana. Misalnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Itu undang-undang tentang pidana. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu pasti pidana perspektifnya. Tapi kalau ada undang-undang kekarantinaan kesehatan masyarakat, pasti bukan hukum pidana. Bukan undang-undang yang mengatur core bisnisnya masalah pidana. Tapi ini adalah masalah bagaimana mengatasi kesehatan masyarakat, yang berarti bisa kita golongkan sebagai hukum administrasi. Nah, tetapi kita tahu bahwa untuk tegaknya hukum administrasi itu kadang-kadang dibutuhkan sanksi pidana. Makanya di dalam hukum administrasi pun ada sanksi pidananya. Tetapi sanksi pidana itu bukan main job, bukan main bisnis dari undang-undang itu. Undang-undang itu bertujuan untuk bagaimana mengatasi penyakit pandemi, kesehatan masyarakat. Bukan ditujukan untuk menghukum masyarakat yang melanggar pandemi. Beda sama pemberantasan korupsi. Memang dimaksudkan untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau terorisme. Jelas bedanya. Baik, tadi ahli menerangkan bahwa di dalam kitab undang-undang pidana ada pembedaan tentang kejahatan dan pelanggaran. Jika demikian, seperti kita ketahui bersama, di dalam kitab undang-undang pidana adalah terdiri dari 3 buku. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang kejahatan, dan bab 3 tentang pelanggaran. Artinya pelanggaran di sini diatur tersendiri dari bab kejahatan. Nah, terkait dengan hal itu, saya ingin minta pendapat Pak ahli, apakah di dalam pasal 93 itu ada yang kemudian menetapkan suatu ketentuan yang menetapkan bahwa pasal-pasal ketentuan pidana yang ada di dalam, terutama pasal 93 itu adalah merupakan masuk dalam bab pelanggaran atau sebagai suatu bentuk pelanggaran. Ya, kalau begitu saya balik, apakah saudara jaksa penuntut umum yakin bahwa itu adalah kejahatan? Saya yakin itu kejahatan. Oke, jadi terima saja, kan saya juga tidak bisa membantah bahwa yang namanya melanggar prokes, yang namanya tidak mematuhi prokes itu adalah kejahatan. Baik. Maka Bapak-bapak sekalian, yang mulia sekalian, tolong adili semua Republik Indonesia yang melanggar prokes karena itu merupakan sebuah kejahatan. Baik. Terima kasih. Yang mulia. Cukup ya. Ya.